Baik. Eh, kita memang jam 2 kan Ibu bilang itu ya apa namanya masuknya kan? Karena Bu. Ibu pada hari ini mulai dari pagi ada sampai jam 12.30 tadi masih ada. Jadi Ibu sebentar lah makan, sholat, istirahat sebentar. Makanya kita harusnya 13.30 kan. Tapi saya bilang itu jam 2 aja lah. Nah, ini lama pula baru connect ke itu. Ngantuk. Tidak juga punya waktu kita ya, waktu pagi ya. Oke. Ini semua 2019 apa banyak 2018 ada? Ada yang 2016, Bu. 2016 itu harusnya 16, 17, 18. Apa belum tamat ya? Belum, Bu. Kelupaan ngambilnya, Bu. Pilih tempat. Kelupaan. Ngapain aja kok bisa kelupaan mengambilnya? 2016 kamu udah berapa tahun? Udah semester 5 berapa? tahun setengah. Semester 11, Hah? Bu. Semester Semester 11. 11. Ya kok lama kali kamu? Iya, Bu. Kebetulan TRP juga belum siap, Bu. Halo, oke 2019 ini semua sudah sudah mengambil teknologi hubungan industri. Belum, Bu. Yang 2019 sudah ambil teknologi hubungan industri? Belum, Bu. Belum. Ibu kirain udah. Jadi belum ya. Nah, oke, kalau gitu semalam itu kita sudah sampai ke pengantar bahwa pengolahan limbah itu sudah Ibu perkenalkan mulai dari pre-treatment, primary treatment, kemudian secondary treatment, dan tertiary treatment. Diakhiri dengan pengolahan lumpur. Nah, itu secara umum itu tahapan yang dijalani dalam mengolah limbah cair ya. Nah, kita sekarang ke pengolahan pertama ya. Yang pengolahan pertama itu di primary treatment pada umum
Nah, jadi sorry tadi nggak tahu kok mati sini komputernya satu mati udah. Padahal dia di casnya baterainya nggak tahu kenapa itu. Nah, jadi minggu yang lalu kita Ibu sudah perkenalkan pengolahan limbah industri itu seperti apa ya. Ada jenjangnya, pengolahan awal, pengolahan primary, secondary, tertiary, dan pengolahan lumpur yang semuanya punya tujuan ya. Nah, semua tujuannya itu berdasarkan baku mutu ya. Nah, kemudian di hierarki pengolahannya, pengolahan pertama itu adalah menghilangkan biasanya polutan yang bisa dihilangkan secara fisika ya. Secara fisika ya, atau bisa juga secara kimia. Tapi yang pengolahan kedua itu khusus pengolahan secara biologi ya. Jadi ada primary, ada secondary, ada tertiary. Ada beberapa proses yang dilalui air limbah agar limbah benar-benar bebas dari unsur pencemar. Jadi kita itu bukan untuk menghilangkan sama sekali karena itu tidak mungkin. Kita mengurangkan, kewajibannya adalah sampai baku mutu yang telah ditetapkan. Nah, yang paling awal kita lakukan di dalam mengolah limbah itu adalah menyaring atau menghilangkan polutan yang terapung ya, yang terapung atau yang melayang. Di pretreatment lah itu ya. Pengolahan selanjutnya adalah mengendapkan partikel-partikel halus yang tersuspensi ya, yang tersuspensi. Kemudian menetralisirnya. Tingkat yang dilakukan pada pengolahan pengolahan primary treatment ini, di sini kita lihat ini berasal dari apa? Dari suatu, baik dia dari industri ataupun dari rumah ya. Pada gambar 23 memperlihatkan proses pengolahan permulaan yang sering pula didahului oleh pengolahan awal pretreatment atau pra-perlakuan, yang mana limbah cair dari sumber lewat sanitary sewer ya. Kemudian
pre-treatment, primary treatment, kemudian secondary treatment, kemudian tertiary treatment. Di primary treatment itu limbah cair dari sumbernya lewat sanitary sewer, pre-treatment, primary treatment. Baru diaerasi, baru masuk ke biologi, baru didesinfektan. Nah, pengolahan pada awal, pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak di dalam air limbah. Nah, unit operasi yang terlibat di dalam pengolahan pretreatment ini adalah seperti penyaringan ya. Pertamanya yang penyaringan sama dengan pengolahan air juga penyaringannya screen dan grid removal. Grid removal itu adalah untuk menyisihkan partikel-partikel yang bisa mengendap secara gravitasi seperti kerikil, batu-batu kecil, tanah dan sebagainya. Baru masuk ke bak ekualisasi. Nah, di bak ekualisasi itu berfungsi sebagai sebagai bak penyimpan juga ya. Nah, di situ akan dinetralkanlah dari segi konsentrasinya, pH-nya, temperaturnya, debit alirannya disamaratakan atau dikontrol supaya seragam masuk ke pengolahan berikutnya biologi. Nah, pertama-pertama terhadap air limbah itu apa yang dilakukan? Dilakukanlah kalau ada minyak ya dihilangkan, yang terapung ya, yang terapung dihilangkan. Nah, itu di pengolahan awal, baru masuk pengolahan pertama. Pada dasarnya pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama menghilangkan partikel-partikel padat organik dan anorganik melalui proses fisika, yakni netralisasi. Nah, kemudian ada juga dengan penambahan kemikal atau koagulan ya. Nah, kemudian ada juga unit operasi flotasi, ada sedimentasi dan ada filtrasi. Nah, kemudian setelah disisihkan partikel padat yang melayang-layang tadi itu, itulah yang kita sebut dengan sludge. Sementara partikel-partikel yang mengapung berupa minyak tadi masih tetap di atau grease atau oli di atas permukaan air, biasanya itu disedot, yang disebut grease ya, disedot. Nah, ini tujuannya apa? Karena kita mau mengolah secara biologi. Kalau mau mengolah secara biologi kan menyangkut kebutuhan oksigen. Nah, supaya kebutuhan oksigennya nanti mencukupi di pengolahan berikutnya, maka kita sisihkan yang bisa secara fisika dulu karena konsep pengolahan biologi itu adalah pengolahan partikel organik terlarut ya. Sasarannya partikel organik terlarut. Dioksidasi oleh mikroorganisme di dalam bisa aerated tank, bisa di dalam trickling filter, bisa di dalam activated selat, atau bisa di dalam lagon, di dalam pond ya, macam-macam, bisa di dalam USB. Nah, jadi di dalam pengolahan biologi itu juga berdasarkan sifat keperluannya terhadap
oksigen dibagi dua bagian besar, yang aerob dan anaerob. Nah, di dalam pengolahan pertama tadi ada proses pengendapan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Ada apa yang harus kita kontrol di daerah pengendapan itu? Kita mengendapkan supaya sebanyak mungkin yang bisa mengendap terendapkan. Dan itu waktu tinggal yang diperlukan untuk mengalirkan limbah dari titik inlet masuknya ke titik outlet di keluarannya itu harus betul-betul dikontrol atau didesain sedemikian rupa sehingga pengendapan berlangsung secara perlahan dan sempurna. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh limbah itu mengalir dari titik satu titik inlet ke titik outlet itu disebut waktu tinggal, ya, waktu tinggal atau duration time. Hubungan antara waktu tinggal dengan volume air dalam tangki dan laju alir atau flow rate-nya dihitung berdasarkan duration time-nya, waktu tinggalnya sama dengan volume air dalam tangki dibagi debit, laju alirnya, ya. Volume dalam tangki dibagi debit. Nah, itu dapatkan waktu tinggalnya. Nah, kecepatan air hasil olahan keluar dari outlet disebut kecepatan yang overflow. Kecepatan overflow itu merupakan fungsi dari laju alir dan luas permukaan yang dinyatakan sebagai kecepatan overflow sama dengan Q. Tadi apa? Q adalah laju alir dibagi luas penampang, ya. Luas dari permukaan pengendapan settling zone-nya. Itu dia. Di dalam bak pengendap. Jadi kalau kita mau mendesain bak pengendapnya itu harus kita perkirakan waktu tinggalnya. Debit kita berapa sih? Waktu tinggalnya berapa sih? Sehingga dia mencukupi dengan waktu yang telah kita setting, waktu tinggal yang kita setting, dia cukup untuk mengendapkan partikel-partikel yang ada di kandungnya sehingga keluar secara overflow di bagian outlet. Kemudian dari bak pengendap masuk ke aerasi, ya. Masuk ke aerasi. Nah, masuk ke aerasi ini setelah keluar dari bak pengendap itu masuk ke mana ke dalam, kalau dari tahapannya udah pengolahan kedua, ya, biologi, ya. Aerasi ini udah termasuk ke dalam pengolahan secara biologi. Nah, jadi pengolahan air limbah yang di aerasi itu banyak ragamnya. Ada proses lumpur aktif dengan aerasi oksigen murni, ya. Pengolahan ini termasuk pengolahan biologi karena menggunakan bantuan mikroorganisme pada proses pengolahannya. Cara kerjanya, ini air limbah yang berasal dari pengolahan fisika tadi pada pengolahan awal masuk ke dalam pengolahan biologi, ya. Tentunya setelah melewati ekualisasi, ya, yang menyeragamkan konsentrasi, kemudian menyeragamkan debit, menyeragamkan temperatur, menyeragamkan pH, ya, baru masuk ke pengolahan biologi. Karena pengolahan biologi itu dikerjakan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu sendiri mempunyai sifat yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Sensitif terhadap pH, sensitif terhadap temperatur, sensitif terhadap laju alir atau konsentrasi nutrisi. Nah, kita lihat di sini
air limbah yang setelah disaring berasal dari bak ekualisasi dimasukkan ke dalam bak pengendap awal untuk menurunkan suspended solid yang tersuspensi ya, yang tersuspensi, suspended solidnya. Biasanya harus tambah dengan, kalau yang tersuspensi harus tambah dengan koagulan supaya membentuk plok, supaya bisa kemudian mengendap, karena fungsi daripada koagulan itu mendistabilkan gerakan partikel-partikel, jadi tidak stabil dia, jadi ada kemungkinan dari ketidakstabilannya akan tuprukan, tabrakan, kemudian menyatu di balut koagulan, kemudian akan membentuk partikel yang lebih besar, dan berat jenisnya itu lebih besar dari berat jenis air, maka cenderungan dia akan mengendap. Nah, kemudian tadinya kalau di pengolahan secondary treatment, pengolahan biologi, tadinya targetnya adalah partikel-partikel yang terlarut, yang berupa organik, ya. Dari bak aerasi, air limbah dialirkan ke bak pengendap akhir. Lumpur diendapkan, sebagian lumpur dikembalikan ke kolam aerasi. Nah, daya larut oksigen dalam air limbah harus diperhitungkan karena kita memerlukan oksigen. Mikroorganisme yang tumbuh di situ memerlukan oksigen untuk mengoksidasi secara biologi kandungan organik yang terlarut tadi. Karena dia terlarut, mikroorganisme mampu mengubahnya karena mikroorganisme itu kontak dengan si limbah tersebut dengan organik terlarut itu ya dengan melalui dinding selnya ya, diserapnya ya, kemudian di metabolismenya di dalam selnya ya. Keuntungan daripada pengolahan dengan aerasi ini, daya larut oksigen dalam air limbah lebih besar karena kalau aerasi ada kita tambah aerator ya, aerator. Nah, tidak semata-mata oksigen yang terlarut sedia ada di dalam pengolahan tersebut, kita tambah dengan aerator. Nah, efisiensi proses lebih tinggi dan cocok untuk pengolahan air limbah dengan debit kecil untuk polutan organik yang susah terdegradasi. Kalau debit limbahnya besar, rugi karena kita menggunakan aerator ya, tenaga untuk memutar. Aerator itu besar. Nah, tadi katanya setelah dari aerator dipisahkan ya. Ini tadi dari sini dari primary treatment tadi dipisahkan lumpurnya, lumpur anorganik di sini, kemudian baru yang padatan organik yang terlarut masuk ke sini di aerasi. Kemudian diolah oleh mikroorganisme, reaksinya terjadi reaksi biokimia. Reaksi biokimia berjalan secara biologi, beda dengan reaksi yang berlangsung secara kimia. Cirinya lebih lambat karena butuh waktu penyerapan, butuh waktu untuk mengkonversi, di metabolitiknya terjadi anabolisme, katabolisme di dalam sel tersebut. Kalau reaksi kimia kan bereaksi apa hasilnya gitu ya, spontan. Nah, dari aerasi ini di sini tumbuhlah mikroorganisme banyak ya. Nah, mikroorganisme itu padatan kan, karena dia di sini di aerasi berarti tersuspensi
si mikrobanya dengan air limbah yang mau diolahnya. Nah, bagaimana supaya dia bisa efluennya dibuang ke lingkungan, harus dipisahkan dari mikroorganismenya dengan air yang terolahnya. Air terolah itu artinya telah degradasinya, ya, didegradasinya senyawa organik yang ada yang terlarut di dalam air tersebut. Nah, dipisahkan di clarifier yang kedua ini. Nah, kemudian dari clarifier kedua, tidak semua lumpurnya dibuang ke penampungan lumpur, sebahagian dikembalikan ke unit aerasi, tangki aerasi. Kenapa? Karena ini ada mikroorganisme yang sudah familiar di sini, yang sudah teraklimatisasi dengan sistem yang di sini. Kalau misalnya terjadi wash out di sini, ya, tidak cukup lama dia di sini, keluar, ya, tiba-tiba atau mati dia di sini, sehingga ada cadangan yang kita buat yang teraklimatisasi masuk ke dalam ini. Nah, yang kedua, untuk menjamin harga perbandingan food per mikroorganisme F per M di dalam sini supaya tercapai. Nah, jadi sebagian dikembalikan ke dalam aerasi, sebagian masuk ke urusan lumpur, ya. Nah, tadinya Ibu bilang sebelum ke treatment, secondary treatment, ini semua dihilangkan. Ada upaya-upaya penghilangan padatan yang tersuspensi, ya, dengan menambahkan koagulan, ya. Nah, kemudian yang berupa toksik untuk pengolahan biologi juga harus dihilangkan. Kalau misalnya logam-logam berat yang bisa mematikan mikroba harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan fosfat itu terlarut, ya, digunakan biasanya kapur, ya. Ekualisasi tadi udah. Nah, jadi di dalam pengolahan secondary treatment itu ada oksidasi dan reduksi, ya. Nah, pengertian oksidasi dan reduksi di sini lebih dari segi transfer oksigen, hidrogen, dan elektron. Di sini akan juga dijelaskan mengenai zat pengoksidasi atau oksidator dan zat reduksi, reduktornya, ya. Oksidasi dan reduksi dalam hal transfer oksigen, ya. Nah, tadi di dalam kalau dia aerasi ditambah dengan aerator, ya.
Kadang-kadang ada juga reduksi dan oksidasi itu berjalan secara bersamaan, disebut redox ya. Kita pengolahan kedua tadi ya. Ini masih pengolahan pertama. Nah, di dalam pengolahan biologi itu, kita akan menurunkan harga COD atau BOD dari kandungan limbahnya. Nah, di pengolahan biologi ini, semua air buangan yang dapat didegradasi dapat diolah ya sebagai pengolahan sekunder ya. Pengolahan secara biologi ini dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien karena yang melaksanakan pengolahan itu adalah mikroorganisme dan yang kecil, tidak kelihatan tetapi kerjanya besar. Nah, pada akhir-akhir ini pengolahan limbah itu berkembang ke arah pengolahan biologi ya. Nah, banyak modifikasi-modifikasi seperti ada UASB, ada hybrid UASB, ada kontak stabilisasi, ada aerasi konvensional. Ya. Nah, pada dasarnya reaktor yang digunakan dalam pengolahan biologi ini berdasarkan cara tumbuh si mikroorganismenya ada dua. Satu yang tersuspensi, satu yang melekat. Reaktor pertumbuhan tersuspensi itu disebut suspended growth. Reaktor yang pertumbuhan melekat disebut attached growth. Di dalam reaktor pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Ya. Proses lumpur aktifnya banyak dikenal berlangsung dalam reaktor jenis ini. Proses lumpur aktif terus berkembang dengan berbagai modifikasi. Ada namanya oxidation dip, ada kontak stabilisasi, nah, dibandingkan dengan proses lumpur yang konvensional. Oxidation dip mempunyai beberapa kelebihan, yaitu efisiensi penurunan biological oxygen demand-nya dapat mencapai 90% dibandingkan dengan yang secara konvensional 80% paling tinggi. Nah, kemudian lumpur yang dihasilkan sedikit. Kita ingin lumpur yang dihasilkan sedikit supaya beban ke pengolahan berikutnya itu berkurang. Selain efisiensinya lebih tinggi sampai 95%, ya, nah yang kontak stabilisasi mempunyai kelebihan yang lain, yaitu waktu detensi hidrolis totalnya lebih pendek, 4-6 jam udah selesai dia mengolah ya. Proses kontak stabilisasi dapat pula menyisihkan BOD tersuspensi melalui proses adsorpsi di dalam tangki kontak sehingga tidak diperlukan pengisian BOD tersuspensi dalam pengolahan pendahuluan. Ya. Nah, dia kontak, hanya mengabsorpsi. Nanti dia baru di metabolitiknya di satu reaktor aerasi lagi. Nah, ada juga yang bersifat kolam oksidasi yang bersifat legun. Legun itu kolam yang luas lah kayak danau ya. Ada yang diaerasi maupun ada yang tidak ya. Nah, tentunya kalau diaerasi lebih cepat terjadi degradasi dibanding dengan tanpa aerasi, karena secara tanpa aerasi itu berlangsung secara alamiah. Sementara yang diaerasi itu ada penambahan oksigen.
Nah, untuk negara tropis seperti Indonesia, waktu detensi hidrolisnya itu sampai dengan 18 hari di dalam kolam oksidasi kalau dia berbentuk legun. Ya. Kalau volume limbah kita banyak, tentunya memerlukan lahan yang luas. Ya. Nah, dalam lagun yang diaerasi, kalau dia lagunnya, danaunya, atau kolamnya ada aerator, bisa 3-5 hari. Kalau alamiah tadi 18 hari ya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa secara berdasarkan sifat tumbuhnya mikroorganisme itu ada yang terlekat, ada yang tersuspensi ya. Nah, di dalam reaktor pertumbuhan lekat atau suspended growth, mikroorganisme tumbuh di atas media pendukung yang membentuk lapisan film ya. Ada media supportnya, bisa sebagai batu, kerikil, atau bola-bola dari bioball namanya ya, yang dimasukkan ke dalam alat tersebut sehingga mikroorganismenya itu lengket tumbuhnya di situ. Dan kemudian membentuk film dia untuk lapisan. Berbagai modifikasi yang lebih banyak dikembangkan antara lain ada trickling filter. Trickling filter itu pun ada media penyangga tempat mikroorganismenya. Dia tidak tersuspensi, dia melekat dia. Cakram biologi juga demikian, filter terendam juga demikian. Reaktor fluidisasi juga difluidisasikan, dia membentuk film di atas permukaan. Nah, seluruh modifikasi yang dilakukan terhadap upaya penurunan BOD itu dapat sekitar 80-90% mereduksi kandungan organik yang ada di dalam limbah tersebut. Nah, dari segi lingkungan, keperluan udaranya dibagi pula jenis pengolahan ini menjadi 2 prosesnya itu ya. Proses yang memerlukan oksigen ada disebut aerob. Proses yang tanpa memerlukan oksigen disebut anaerob. Jadi proses aerob itu dia mutlak harus ada oksigen. Proses anaerob itu dia mati kalau ada oksigen ya. Izin Bu. Di jam 15:10 kelas A sama kelas B ada mau masuk Bu, TRK Bu. Oke, sebentar lagi. Nanti pas jam segitu kita berhenti. Baik Bu. Nah, jadi dari segi penggunaan oksigen ada aerob dan anaerob. Dari segi sifat tumbuhnya ada attached growth, ada suspended growth ya. Nah, jadi apabila BOD air buangannya itu kecil, tidak melebihi dari 400 mg per liter, proses aerob masih dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob. Karena kalau anaerob terlalu kecil ya. Jadi kalau kita mau membuat pertimbangan apa yang kita lihat, kalau melihat mau mengolah limbah secara biologi, tetap juga kita lihat karakteristik daripada air limbahnya, terutama BOD-nya berapa. Kalau pada BOD yang lebih tinggi dari 4.000 tidak efisien diolah dengan aerob, dia harus menggunakan proses anaerob lebih ekonomis. Nah, pengolahan biologi itu pengolahan aerob, anaerob, pencernaan anaerob, proses USB, upload anaerobic slug blanket ya. Kemudian USB itu ada juga yang dimodifikasi ya, hybrid HU, ASB hybrid blow anaerobic slug blanket. Nah, ada proses lumpur aktif, ada aerasi,
ada saluran panjang untuk dioksidasi, ada proses bebas bulky, ada metode standar yang konvensional, ada proses nitrifikasi denitrifikasi untuk menghilangkan nitrat dan nitrit, ada pengolahan film biologi yang tadi itu ada trickling filter lah, cakram berputar lah ya, ada lagun, ada cakram biologi, ada proses filter biologi di aerasi, ada aerasi kontak, ada filter trickling atau trickling filter, ada proses media unggun biologi, dan banyak ya. Ya banyak yang unit-unit operasinya. Oke. Yang mau kuliah silakan. Kita kita akhiri sih, sebenarnya itu salah saya tadi, lama kali koneknya. Jadi ada berapa orang yang mau masuk kelas? Halo, ada berapa orang yang mau masuk kelas? Mungkin lebih dari setengah, Bu. Oh ya, oke. Kalau gitu kita akhiri. Sudah buat screenshot tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi oke, silakan bergabung ke pelajaran yang lain dan kita akan stop share. Nanti bahan akan Ibu share di WA group ya. Oke. Nah, nanti hari ini terakhir untuk mengirim absen ke Ibu, rekap absen ya. Iya, Bu. Pada sampai pertemuan ini 3 kali ya. Iya, Bu, ada 3, Bu. Oke, nanti tanda tangan Kian, parap Kian yang di kolom komting yang kamu parap, yang ibu aja nanti yang ini ya, yang marapnya. Nah, dan setelah monitoringnya di bawahnya seperti biasa lah, di bawahnya dilampirkan absen ya. Iya, Bu. Absen dan screen. Oke, makasih. Baik.